Selamat sore seluruh pemirsa sekalian. Salam hangat dari kami di Kabupaten Merauke, Kota Rusa, Ibu Kota Provinsi Papua Selatan. Nah, teman-teman, hari ini tepat di sore hari saya sedang berada di sekitar Jalan Marta Dinata. Ya, tidak begitu jauh dari Bandar Udara Mopa Merauke. Saya melihat ada satu tempat jualan es jeruk di sini. Dan uniknya di sini, teman-teman, yang berjualan adalah orang masyarakat asli Papua ya. Ini si namanya. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore Kakak Hamid. Ya, Kak. Di sini Kak sudah jualan buah sudah berapa lama Kak Samit? Kita di sini baru 2 hari, ini hari kedua. Hari kedua ya? Ya, hari kedua. Kak Samit berjualan. Nah, Kak Samit kemarin itu kita sempat lihat ada postingan di sosial media di Info Kejadian Kota Merauke kalau tempat jualannya Kak Samit ini dilarang untuk berjualan di areal Patung Hati Kudus. Betul. Seperti itu Kak. Itu Kak mendapat surat teguran atau seperti apa Kak Samit? Jadi kemarin tuh yang dikasih tahu tuh itu surat larangan. Berupa surat larangan dari Dinas Lingkungan Hidup yang melarang untuk beraktivitas berjualan di Taman Patung situ. Pokoknya areal sepanjang bandara. Dari Taman Patung sampai sepanjang bandara itu tidak boleh dilarang berjualan di situ. Dengan infonya katanya kalau kita masih nekat berjualan di situ nanti akan diangkut oleh Satpol PP. Oke. Info dari yang pegawai yang bawa surat ke kami seperti itu. Oke. Itu Kak dapat surat dari dinas apa? Dari Dinas Lingkungan Hidup. Dari Dinas Lingkungan Hidup ya? Siap. Dengan alasan di situ tidak boleh berjualan. Betul. Seperti itu. Nah, sebelumnya nih teman-teman harus tahu kalau Kak Samit ini orang Marin ya. Betul. Renakan Marin. Nah, beliau berinisiatif untuk berjualan demi membantu beban keluarga. Ya. Betul, Kak Hamid sebagai kepala keluarga. Berarti yang jualan ini istri? Betul, ini Istri, ya. Nah, ini di sini ada juga teman-teman sebagian yang sedang olahraga sore minum. Nah, Kak Hamid jualan ini harganya berapa Kak satu botol? Ini untuk ukurannya kita ada yang ukuran cup 5.000. Ini yang 5.000? Iya, ini yang 5.000. Iya. Ini yang memang untuk yang ekonomis kita 5.000. Ada yang cup yang sedang itu harga 10.000. 10.000 ada ya? yang memang yang jumbo harga 15.000. Oke. Berarti harganya relatif terjangkau cuma 5.000 sampai 10.000. Betul. Berarti sebenarnya ini Kak Samit sedang berusaha mencari nafkah ya dengan Ya. dengan uang kecil lah kasarannya. Samit. Nah, sekarang Kak Samit, kira-kira dengan Kak Samit diberikan surat edaran sehingga Kak Samit harus pindah di tempat yang lebih sepi di sini. Padahal sebelumnya dengan di Patung Hati Kudus sudah berjalan berapa lama tadi? Kita sudah hampir 1 tahun lebih. Hampir 1 tahun. Ya, Lalu 1 kemudian tahun lebih. diberikan surat teguran dan pindah. Betul. Nah, apakah semenjak Kak Samit pindah di sini omsetnya menurun atau tidak, Kak? Yang pasti jelas menurun. Menurun, ya? Menurun sekali, menurun jauh. Menurun jauh. Nah, Jadi dari target yang biasa mungkin kita bisa dapat sekitar 100 gelas di sana, tapi di sini kita cuma bisa dapat sekitar 20 sampai 30 gelas. oh, penurunannya Jauh, drastis. sampai 70% penjualan. Betul. Menurun. Nah, Kak Samit, kalau kita lihat sampai sekarang kan masih banyak orang berjualan Kak, Nah, apalagi di areal bandara sana itu Kak, areal Patung Hati Kudus kalau malam itu sebetulnya dijadikan sebagai tempat nongkrong begitu, bahkan tempat berjualan. Nah, Kak Samit dengan Kak Samit yang kemudian berdagang murah seperti ini, bahkan jual minuman sehat seperti ini, tapi juga ditegur, kira-kira bagaimana perasaan Kak Samit? Nah, itu yang kemarin memang itu yang saya sampai angkat di info kejadian terkait hal itu. Satu, kami hanya menjual yang banyak airnya tadi ini. sekitar dari jam 1 sampai jam 5 sore. Dari jam 1 jam 5 sore itu sekitar 5 jam. Ya, tak? Iya. Kita hanya 5 jam di situ. Kemudian gerobak tidak dikasih tinggal. Kemudian kami juga di situ tidak biarkan sampah berikan Berserakan, sampah ya? berserakan di situ. Kegiatan kami setelah berjualan jam 5 sore Iya. itu boleh ditanya sama teman-teman yang pengelola taman itu sampah kami bersihkan. Satu, yang kedua, gerobak tidak tinggal di situ. Yang membuat saya sampai bisa angkat berita di info kejadian itu karena saya berpikir seolah-olah macam pemerintah tidak adil dengan kami, anak-anak Papua. Terkhusus kami anak-anak Papua. Anak Marin ya kalau Kak Anak Samit. Marin, saya orang asli Papua di sini, mama saya orang Marin, GC. Nah, saya sangat sayangkan sekali kenapa kami anak-anak Papua nih yang mau maju, yang mau bersaing dengan orang-orang pendatang, terus kami dibatasi. Kenapa kalau seandainya itu teguran dan itu larangan, kenapa tidak keseluruhan di situ dibersihkan?
Bahkan Tidak yang boleh. malam hari itu kalau Bahkan kita yang lihat kan malam cukup hari. mengganggu orang Ya. mabuk apa kadang mengadang kita di jalan. Boleh teman-teman lihat info di komentar info kejadian tadi malam itu, bahkan banyak yang tidak setuju bahwa kegiatan-kegiatan malam hari di situ sangat mengganggu masyarakat. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan buat saya, kok kami yang hanya berjualan dari siang hingga sore, kemudian tidak membuat sampah berserakan, kemudian tidak membuat hal-hal yang negatif, tapi dilarang. Yang jadi, apalagi kami orang Papua, kemudian kadang pemerintah bilang kita orang Papua itu diprioritaskan. Nah sekarang jadi kendala, kita orang Papua mau maju, kok kita dibuat begini, gitu. Mungkin itu saja dari saya kira-kira. Mudah-mudahan dengan nanti munculnya berita ini, harapan saya ada solusi buat kami masyarakat Merauke, orang Papua, kemudian anak Marin yang ingin berusaha di negeri sendiri, yang ingin berjuang. Kira-kira pemerintah mungkin dapat menyediakan atau memberikan solusi kepada kami. Mungkin itu saja dari saya. Jadi yang berarti artinya Kak merasa teguran kemarin teguran tanpa solusi seperti itu. Betul, pasti teguran tanpa solusi. Yang menjadi ancaman itu bahwa kalau seandainya kita bertahan di situ, kita akan diangkat oleh Satpol PP. Jadi otomatis saya tidak akan menaruh gerobak saya untuk berjualan di situ. Saya tidak akan mengambil risiko. Iya. Kira-kira seperti Hingga itu. akhirnya memilih berjualan di sekitar Marta Ya. Dinata. Ya mungkin kalau teman-teman mau lihat di sana itu di arah sana itu di sana tempat jualan sebelumnya kurang lebih 1 kilo sampai 700 meter ya di sana ya. Iya. Dan kami harus pindah ke sini di tempat yang lebih sepi sehingga omset penjualan turun drastis sekitar 70%. Ya, sekitar 70%. Oke, Kak Samit. Nah, Kak Samit, sekarang ini kalau kita lihat kan masih ada yang berjualan di sana. Nah, itu. Kira-kira Kak Samit sebagai pedagang, Kak Samit memilih apa sekalian memang sekali dilarang tegas semua atau sekali diizinkan semua? Kalau menurut saya kalau memang mau larang sekalian satu kali tegas untuk semua. Iya. Untuk semua area itu dibersihkan, tidak boleh berjualan di situ. Jadi jangan ada tebang pilih atau diskriminasi ya. Betul, jangan ada diskriminasi antara kita begitu. Apalagi Kak Samit merasa Kak Samit sebagai anak negeri di sini. Betul, itu yang menjadi Semakin melukai hati. semakin melukai hati kami karena kami orang asli Papua tapi diintimidasi begitu. Oke, Kak Samit. Nah, sekarang pesan terakhir kalau macam misalnya video ini ditonton oleh pemimpin kita, pemimpin Pak Bupati mungkin. Nah, kira-kira apa yang ingin Kak Samit sampaikan? Saya berharap mudah-mudahan Bapak Bupati dapat menyediakan satu tempat berjualan. Kalau seandainya memang di taman itu memang tidak diperbolehkan, mudah-mudahan diberikan suatu tempat untuk kami UKM-UKM kecil dapat berjualan atau dapat mencari nafkah di tempat yang disediakan oleh pemerintah gitu. Oke, baik Kak Samit. Demikian Kak Samit, terima kasih. Siap. Kami Terima kasih banyak lagi. sudah mengganggu waktunya Kak Samit sedang berjualan sore ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.